Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami telah bangun dan siap menyambut hari ini dengan membaca sebagian dari firman-Mu untuk mengawalinya. Biarlah seterusnya dengan firman-Mu, langkah kami hanya berada di jalan-Mu saja, agar kami senantiasa memuliakan-Mu. Firman-Mu sangat kami perlukan dan senantiasa kami rindukan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus menerjemahkan di dalam pikiran kami yang terbatas ini. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menjaga perkataan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat gigih di dalam melakukan pemberitaan Injil keselamatan. Banyak tempat yang dikunjunginya, membentuk berbagai jemaat. Walau harus dipenjara, tidak menyurutkan langkahnya di dalam memberitakan Injil. Bahkan, ia senantiasa mengingat jemaatnya. Melalui surat, ia tetap berkomunikasi dengan jemaat, memberi nasihat untuk menguatkan hati jemaat agar tetap hidup di dalam Tuhan. Dan salah satu ciri bahwa jemaat tersebut hidup di dalam Tuhan dapat dilihat dari perkataannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus yang mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia." Nasihat ini mengandung perintah agar jemaat tidak memperkatakan perkataan yang kotor, dan juga mengandung perintah agar jemaat memperkatakan perkataan yang baik. Kita tahu bahwa perkataan kotor adalah perkataan yang buruk, perkataan yang busuk, perkataan yang tidak sopan, perkataan yang tidak enak didengar, seperti caci maki dan fitnah. Kata-kata ini hanya akan melukai hati orang yang mendengarkannya. Sangat disayangkan bila kita bermaksud mengajar atau menegur, tetapi dengan menggunakan atau mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, dengan harapan mendapat perhatian dari orang yang diajar atau ditegur. Ini mencerminkan bahwa kita sama seperti orang yang belum mengenal Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diperintahkan untuk memperkatakan perkataan yang baik, yang bersifat untuk membangun orang lain, memberi motivasi, memberi semangat bagi orang yang sedang dalam keadaan terpuruk. Kita diperintahkan untuk memperkatakan perkataan yang baik bagi semua orang lawan bicara kita. Dengan perkataan baik yang kita perkatakan akan membuat orang yang mendengar terberkati, dan kita juga beroleh berkat. Mari kita menjaga perkataan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan bagi kami. Pimpinlah kami agar dapat mengendalikan diri di dalam berkata-kata, agar kami hanya memperkatakan kata-kata yang baik saja dan membuang jauh perkataan kotor dari kehidupan kami, sekalipun kami dalam emosi yang meluap, dalam kondisi tertekan. Biarlah tetap perkataan baik yang keluar dari mulut kami ini. Ajar kami Tuhan, kendalikanlah mulut dan lidah kami. Biarlah setiap perkataan kami menyejukkan, membangun, memberi motivasi bagi yang mendengar. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.